Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok perbandingan hukum perkawinan Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Nama saya Ivan Fasyah. Saya akan membacakan kelompok. Ya. Saya akan membacakan saja. Ada Virina, ada Jody, ada Rahma, ada Andrew, ada Farhan Gayo, ada Berliana, ada Chandra, ada Lupna, dan ada Adinda Permana. Next. Oke, perkawinan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, satu sahnya perkawinan. Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, keabsahan dari perkawinan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan tersebut harus dicatat. Isi pasal ini memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan harus didaftarkan. Selanjutnya, syarat-syarat perkawinan. Pengaturan perkawinan melalui KUH Perdata yang kemudian diatur dengan Undang-Undang Perkawinan memberikan jaminan agar kesucian perkawinan tetap terjaga. Hal ini dinyatakan dalam syarat sahnya untuk melangsungkan perkawinan. Syarat untuk melangsungkan perkawinan terdiri dari syarat material dan syarat formil. Syarat material adalah syarat-syarat mengenai diri masing-masing calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat material itu sendiri dibagi menurut sifat-sifatnya, yaitu syarat material yang bersifat umum atau syarat absolut suatu perkawinan. Syarat material umum merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Tanpa dipenuhinya syarat ini, maka tidak akan mungkin untuk melangsungkan perkawinan. Lalu selanjutnya syarat material yang bersifat khusus atau syarat relatif suatu perkawinan. Syarat material khusus merupakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan perkawinan-perkawinan yang tidak biasa. Tidak dipenuhinya syarat ini untuk perkawinan-perkawinan tertentu tersebut menimbulkan ketidakwenangan khusus. Syarat formil untuk melangsungkan perkawinan berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Syarat formil terdiri dua macam, itu syarat formil yang mendahului pelangsungan perkawinan, yang mana adalah pemberitahuan niat melangsungkan perkawinan. Kemudian yang kedua, penelitian mengenai telah terpenuhinya atau tidak syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan bagi para calon mempelai dan ada atau tidaknya halang-halangan untuk melaksanakan perkawinan bagi para calon mempelai. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan hasil penelitian terhadap para calon mempelai oleh pejabat catatan sipil. Kemudian yang terakhir ada pengumuman akan dilangsungkan perkawinan yang mana dicantumkan oleh kantor catatan sipil. Next. Syarat formil yang harus dipenuhi pada saat dilangsungkannya perkawinan yang mana adalah pelaksanaan perkawinan yang terbuka oleh umum dan dihadiri oleh pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 orang saksi dan penandatanganan akta perkawinan oleh para mempelai, para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan. Next. Yang ketiga, pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Sebab dari perkawinan itu dibatalkan adalah adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 adalah yang pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Yang ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Yang terakhir adalah pihak dari kejaksaan, sebagaimana ternyata dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dimintakan atau diajukan permohonan kepada pengadilan, di mana perkawinan tersebut dilangsungkan.
Batalnya suatu perkawinan diputuskan oleh pengadilan yang menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebagaimana ternyata dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di Republik Rakyat Cina. Hukum perkawinan tahun 1981 di Republik Rakyat Cina. Yang pertama, sahnya perkawinan. Pengaturan mengenai keabsahan perkawinan di RRC tidak memandang dari sisi adat maupun religius, dikarenakan pemerintahan yang bersifat sekuler. Maka keabsahan dari perkawinan ditentukan oleh negara dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang mengenai hukum perkawinan tahun 1981. Lalu sifat perkawinan di RRC adalah perkawinan negara, yaitu perkawinan yang dilihat dari sisi peraturan dan prosedurnya. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah mendapat pengecekan dari petugas pencatatan di kantor pencatatan perkawinan dan dibuktikan bahwa pasangan calon mempelai tersebut dapat menikah dengan sertifikat perkawinan. Lalu pencatatan perkawinan di RRC adalah tindakan administratif. Pencatatan merupakan prosedur yang tidak terpisahkan dari perkawinan. Dikarenakan perkawinan di RRC adalah perkawinan oleh negara, di mana pelaksanaan perkawinan tersebut dilangsungkan di kantor pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dilaksanakan pada saat perkawinan di kantor pencatatan perkawinan tersebut dikukuhkan. Syarat-syarat perkawinan. Bahwa perkawinan didasarkan atas kehendak dari para calon mempelai, paksaan untuk menikah akan menjadikan dasar untuk dibatalkannya perkawinan tersebut. Usia perkawinan bagi pria harus berumur 22 tahun dan wanita adalah 20 tahun. Hukum perkawinan di Republik Rakyat Cina merefleksikan kebijakan negara tersebut tentang satu keluarga, satu anak. Oleh karena itu, hukum menetapkan dan menganjurkan agar perkawinan dilakukan pada usia yang lebih tua dan para calon mempelai diharuskan untuk melakukan perencanaan keluarga sebelum melakukan perkawinan. Bahwa para calon mempelai tidak sedang terikat dalam ikatan perkawinan oleh suami ataupun istri yang lain. Jadi hukum perkawinan di Republik Rakyat Cina menganut asas monogami mutlak. Bahwa para calon mempelai tidak terdapat ikatan kekeluargaan sampai derajat ketiga, yang mana dalam hal ini adalah dari anak, orang tua, dan paman atau bibi, serta kakek dan nenek. Bahwa di antara para calon mempelai tidak terdapat penyakit atau cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Hukum perkawinan di RRC melihat dan menekankan bahwa perkawinan harus dapat membentuk keluarga yang bahagia dan salah satu faktor yang membuktikannya adalah adanya keturunan. Dengan adanya cacat tubuh tersebut, maka tidak mungkin dapat dilahirkan anak untuk perkawinan tersebut. Dalam hal demikian, maka di mata negara perkawinan tersebut adalah sia-sia. Syarat-syarat pada poin 3, 4, dan 5 tersebut merupakan bagian dari pasal 7 dari Hukum Perkawinan tahun 1981 Republik Rakyat Cina. Syarat formil dalam perkawinan menurut pasal 8 dan 9 Hukum Perkawinan tahun 1981 Republik Rakyat Cina adalah adanya pelaporan dan pendaftaran pada kantor pencatat perkawinan tentang pengikatan calon mempelai dalam suatu persekutuan yang disebut perkawinan. Pemberitahuan dan pendaftaran tersebut akan memberikan status suami dan istri kepada calon mempelai. Baik, akan saya lanjutkan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yang dimaksud adalah pembatalan perkawinan dengan adanya pengajuan permohonan agar pernikahan tersebut dibatalkan. Dalam pasal 12 Hukum Perkawinan Republik Rakyat Cina 1981, alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut menurut pasal 11 Hukum Perkawinan Rakyat Republik Cina 1981 adalah satu, perkawinan dilangsungkan dengan adanya paksaan. Yang kedua, perkawinan dilangsungkan dengan adanya penekanan kebebasan salah satu pihak secara melawan hukum. Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan tersebut berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan dan juga mengenai anak hasil perkawinan tersebut. Harta yang diperoleh dan perkawinan yang dibatalkan dibagikan berdasarkan kesepakatan para pihak dari perkawinan yang dibatalkan. Namun apabila kesepakatan tidak tercapai di antara para pihak tersebut, maka pihak pengadilan dapat
turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan tidak merugikan pihak-pihak dalam perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana ternyata pasal 12 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat Cina. Dari pasal yang sama, anak-anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah, dan memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya tersebut. Persamaan perkawinan di Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Keduanya memiliki dua syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan masing-masing negara, yakni adanya syarat material dan syarat formil. Sebelum dilangsungkan perkawinan, kedua belah pihak mempelai harus melakukan pendaftaran atau pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil untuk di Indonesia dan RRC agar perkawinannya dapat diakui oleh negara, dan dalam pengaturan perkawinan, kedua negara tersebut sama-sama mengenal pembatalan perkawinan yang dapat diajukan atau dimohonkan atau didaftarkan di pengadilan untuk selanjutnya diberikan putusan pengadilan kepada kedua belah pihak, baik itu laki-laki dan wanita, sehingga memberikan akibat hukum terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, yaitu berkaitan dengan harta perkawinan yang berdasarkan dari pembatalan perkawinan, tetapi harus melalui kesepakatan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Perbedaan perkawinan di Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Jadi tentang sahnya perkawinan di Indonesia itu, perkawinan didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini ada unsur religius dan adatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan juga untuk yang beragama Islam diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Sedangkan di Republik Rakyat Cina tidak memandang dari sisi adat dan religius karena sifat dari perkawinan RRC itu sekuler, jadi berdasarkan penentuan negara dan atau undang-undang yang mengatur, yakni di dalam Undang-Undang mengenai Hukum Perkawinan tahun 1981. Perbedaan syarat material di Indonesia terbagi menjadi absolut dan relatif. Absolut itu harus dilaksanakan oleh calon kedua mempelai yang jika tidak dilaksanakan tidak dapat melangsungkan perkawinannya. Sedangkan yang relatif sifatnya hanya saat dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan. Ada juga di dalam syarat material di Indonesia mengatur tentang larangan-larangan sebelum dilangsungkan perkawinan, dan di material ini Indonesia lebih kompleks dan banyak terkait syarat materialnya. Sedangkan di Republik Rakyat Cina lebih memperhatikan unsur biologis dari kedua belah mempelai, yakni seperti tidak ada paksaan dari manapun saat sebelum melangsungkan perkawinan. Usia pria berumur 22 tahun dan wanita berumur 20 tahun. Di RRC juga satu keluarga dan satu anak itu merupakan syarat material karena mengingat RRC merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, jadi tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Syarat formilnya di Indonesia hanya melibatkan sebuah formalitas saja, seperti pemberitahuan melangsungkan perkawinan, pemeriksaan hasil pencatatan sipil, dan untuk yang harus dipenuhinya adanya 2 saksi dalam perkawinan dan penandatanganan akta perkawinan oleh kedua belah mempelai. Sedangkan di Republik Rakyat Cina dalam pasal 8 dan 9 Hukum Perkawinan tahun 1981, Republik Rakyat Cina adalah adanya pelaporan atau pemberitahuan dan pendaftaran ke kantor pencatatan perkawinan tentang pengikatan calon mempelai dalam suatu persekutuan yang disebut perkawinan yang akan memberikan status kepada calon mempelai. Karena RRC hanya mengenal perkawinan oleh negara dan undang-undang, maka pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat, agama, dan kepercayaan tidak akan memberikan suatu status terikat dalam perkawinan bagi kedua pasangan mempelai. Perbedaan pembatalan perkawinan di Indonesia, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dapat diajukan, seperti belum berusia 17 tahun karena adanya perzinahan dari salah satu mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, tidak adanya persetujuan dari orang tua terhadap perkawinan oleh pasangan calon mempelai yang belum mencapai umur dewasa, yaitu umur 21 tahun. Untuk di Republik Rakyat Cina hanya didasarkan pada 2 alasan, yakni yang pertama, perkawinan dilangsungkan dengan adanya paksaan, dan yang kedua, perkawinan dilangsungkan dengan adanya penekanan kebebasan salah satu pihak secara melawan hukum.
Baik, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.